Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang menggegerkan. Fakta baru ini akan membuat kamu terkejut. Seperti apakah fakta itu? Dan kita akan membuka kartunya ya. Dan ingat buat teman-temanku Aries, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aries, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Aries semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini apakah yang terbaca, dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini aku melihat ya, salah satu yang akan mengejutkan kamu tentang sebuah kabar ini adalah sebuah energi negatif ya, ada di devil. Mungkinkah ini kabar buruk? Bisa jadi ini juga merupakan kabar baik untuk kamu. Tentang seseorang, mungkin seseorang yang kamu kenal, apakah itu dia teman kamu, atau dia pasangan kamu, atau dia adalah keluarga kamu ya. Kamu mendengar sebuah kabar ini bahwasanya seseorang yang mungkin dekat dengan kamu itu mengecewakan kamu. Ya, jika dia teman, dia seperti tidak mengindahkan ya tanggung jawab yang kamu berikan. Nah, jika dia seorang pasangan kamu, seseorang tersebut mungkin sudah mengecewakan kamu. Bahkan dia sudah seperti mengkhianati kamu. Mungkin dengan menghadirkan orang ketiga, atau sosok ini benar-benar seperti menipu kamu. Banyak hal yang terjadi. Arti kata ada sebuah energi negatif. Nah, apa yang kamu lakukan? Di sini mungkin kamu merasa kayak aku kecewa. Terus aku kayak merasa menyesal. Mata kamu mungkin mulai menjatuhkan sebuah air mata, ataupun air mata kamu mulai berlinang di sini. Kenapa? Karena kamu nggak menyangka. Ini sungguh mengejutkan bagi kamu. Ternyata orang yang aku percaya, orang yang aku sayang, itu sudah berkhianat, sudah menipu, atau sudah menyakiti kamu. Nah, yang kamu lakukan adalah membatasi diri kamu. Agar apa? Agar kamu mungkin terbebas dari rasa sakit itu. Kamu mungkin mulai menyembuhkan diri kamu, ya. Dan aku ngerasakan bahwasanya dalam arti positif di sini ada hikmah yang bisa kamu ambil. Mungkin akhirnya kamu merubah mindset kamu tentang apa yang terjadi. Bahwasanya yang terjadi ini adalah mungkin untuk menyadarkan aku, seseorang yang mungkin aku percaya itu tidak layak untuk kamu, gitu loh. Jadi pasti ada hikmahnya. Kenapa semua terungkap? Ada sebuah kabar mungkin ya, kabar ini sampai ke telinga kamu bahwasanya sosok ini, dia ini begini begitu. Nah, kamu mungkin tidak langsung menerimanya ya, tapi kamu mencoba untuk mencari tahu sendiri, dan ternyata semua terungkap. Seseorang yang mungkin kamu percaya itu sudah melakukan hal-hal yang mengecewakan kamu. Itu membuat kamu bersedih, mata kamu jadi berkaca-kaca karena nggak nyangka gitu loh, sosok ini bisa melakukan ini ya. Dan akhirnya kamu mencoba membatasi diri untuk apa? Supaya kamu tidak ngerasa kesal, kamu menyesal gitu ya. Jadi kamu itu kayak ngerasa ya udah deh, kalau memang ini terjadi ya aku hanya bisa ikhlas, aku hanya bisa untuk merelakan dan memaafkan gitu loh, karena aku yakin Tuhan pasti akan berikan yang terbaik buat aku nantinya. Jadi di saat ini kamu benar-benar mencoba untuk membuat pikiran kamu itu sepositif mungkin ya. Kamu tidak mau overthinking ya. Oke, nah itu terjadi. Nah, di sini apa yang terjadi selanjutnya? Ada kabar yang mengejutkan. Ya, mungkin kamu dengar bahwasanya ada sebuah perbaikan, ada sebuah penyembuhan dalam diri kamu. Terus ada sebuah keadilan yang akan kamu dapatkan ya. Nah, ini seperti ada sebuah kayak penghargaan sih buat kamu ya.
Nah, mungkin dengan begitu akhirnya kamu akan, diberikan sebuah apresiasi bahwasanya kamu itu orang yang baik. Nah, ini apresiasinya mungkin dari Tuhan langsung, dari malaikat penjaga kamu bahwasanya, ya kamu ini mungkin akan bisa terbebas dari orang-orang toksik. Dan akhirnya kamu akan bisa merasa diri kamu mulai adanya kebahagiaan, kamu mulai ngerasakan kenyamanan, ya. Ternyata setelah kamu mengikhlaskan, memaafkan, nah disitulah akhirnya kamu ngerasa diri kamu damai gitu loh, ya. Nah, ini sebenarnya hikmah dari semua ini yang terjadi. Jadi kita itu perlu ya, setiap ada masalah, jangan kita fokus kepada masalah itu yang membuat hati kita itu ngerasa sedih, kecewa, sakit ya. Tapi fokuslah bagaimana cara untuk menyembuhkan diri kita, memperbaiki semuanya. Karena itu juga nantinya mempengaruhi masa depan kita. Ya. Jadi siapapun kan pasti mau ingin bahagia. Jadi ini yang membuat kamu ngerasa ya sedikit merasa kaget lah. Terus air mata kamu mengalir, kamu nggak tahu aja tiba-tiba aja mata kamu berkaca-kaca mendengar kabar ini. Dan ini membuat juga sih air mata kamu akan berkaca-kaca karena kebahagiaan. Ternyata ada hikmah di balik semua ini gitu. Jadi kamu berpikirnya positif aja di saat ini ya. Nah, benar ya. Kamu akan mendapatkan achievement, penghargaan ya. Kamu akan mendapatkan sebuah apresiasi gitu loh. Pencapaian-pencapaian kamu di sini mungkin akan mulai meningkat. Mungkin dari segi pekerjaan, mungkin dari bisnisnya kamu ya. Kamu akan merasa terharu sekali bahwasanya di saat kamu benar-benar mulai fokus kepada apa yang menjadi tujuan kamu, visi dan misi kamu, disitulah akhirnya Tuhan berikan jalan kepada kamu. Mungkin dalam dunia pekerjaan, kamu akhirnya mungkin menaik jabatan, kamu mungkin akan mendapatkan apresiasi, kamu mendapatkan bonus tahunan, itu udah mulai keluar gitu ya. Terus kamu juga kayak mendapatkan banyak hal-hal ya yang menyenangkan hati kamu. Semoga ya dalam waktu dekat ini, mungkin dalam bulan ini, dalam tahun ini, kamu akan merasakan banyak achievement kamu itu yang membuat kamu bahagia banget. Kamu merasa sukses saat ini. Apalagi kamu itu sudah terbebas dengan energi-energi negatif. Karena energi negatif ini juga bisa menghambat perkembangan dari bisnisnya kamu, ya pertumbuhan dari apa yang sudah kamu kerjakan begitu. Nah, di saat kamu benar-benar membatasi diri dengan mereka, ya akhirnya semua itu tampak jelas gitu loh. Karena tidak ada lagi orang yang mungkin mempengaruhi ataupun membuat semua itu menghambat jalannya ataupun suksesnya pekerjaan kamu atau bisnisnya kamu. Ya, jadi ini kamu akan ya ini mungkin juga akan membuat mata kamu berkaca-kaca ya. Banyak pencapaian-pencapaian yang kamu dapatkan di sini. Ya. Karena kamu mulai fokus kepada apa yang menjadi tujuan hidup kamu di sini. Karena percintaan udah lewat gitu ya. Terus orang-orang toksik udah aku batasi diri aku, sehingga akhirnya kamu mulai leluasa untuk mengembangkan sayap kamu. Oke? Nah, aku juga melihat kamu ini juga merupakan seseorang yang kayak punya keahlian yang luar biasa. Dan kamu itu orang yang benar-benar selalu optimis gitu loh untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan kamu. Karena kamu merasakan bahwasanya apa yang aku manifestkan harus aku wujudkan. Nah, ternyata di sini kamu juga punya keahlian untuk itu, apapun itu. Kamu juga termasuk orang yang serba bisa, multi talent di sini, ya. Jadi di saat kamu menyadari apa yang kamu apa yang kamu miliki tentang skillnya kamu coba untuk memanfaatkan semua itu. Kamu coba untuk mengembangkan semua itu, ya. Nah, di sini juga ada competition. Kamu juga ngerasakan bahwasanya setiap ada kompetisi, setiap ada persaingan-persaingan mungkin dalam bisnis ataupun dalam percintaan gitu ya, kamu akan selalu memenangkan ini. Nah, ini membuat kamu sangat merasa terharu sekali dan mata kamu berkaca-kaca ya, karena apa yang kamu harapkan selama ini mungkin dengan kemenangan yang kamu harapkan ini bisa terwujud gitu loh. Aku pengen memenangkan sebuah tender, project, atau aku ingin memenangkan sebuah hati seseorang. Ternyata kamu selalu menemukan petunjuk. Kamu selalu menemukan sebuah cahaya di sini, ya. Jadi kamu akan memenangkan pertempuran ini, pertandingan ini atau perlombaan ini, ya, begitu. Oke. Ini juga ada desan. Desan ini ya gambaran ya, ada sebuah cahaya yang akan menerangi kamu. Arti kata kamu akan selalu dituntun di sini. Kamu akan ngerasa sangat bersyukur sekali. Bahkan mata kamu berkaca-kaca di saat kamu punya masalah, di saat kamu butuh petunjuk ya, Tuhan selalu berikan petunjuk kepada kamu. Di situ kamu kayak ngerasa bersyukur sekali. Karena setiap langkah kamu itu kayak selalu dituntun gitu loh.
selalu diarahkan, kamu harus ke sini ya, kamu harus ke situ ya. Jadi seperti itu. Jadi kamu harus bersyukur. Nah, ini mungkin yang akan kamu rasakan. Mungkin saat ini atau dalam waktu dekat ya. Semua itu akan membuat kamu ngerasa hidup kamu itu begitu sangat berharga sekali gitu loh. Jadi kamu tidak ingin menyanyiakan atau menikmati ya apa ya, kayak bukan tidak ingin menikmati ya, tidak ingin kayak melepaskanlah hal-hal yang benar-benar yang menjadi milik kamu, yang bisa membuat kamu bahagia di sini. Kamu harus bisa memilikinya, bahkan itu untuk selamanya, begitu ya. Oke. Nah, kita coba cek. Kalau dari segi percintaan kamu ya, ini mungkin bisa kita katakan dari jurnal kamu. Kita coba dari percintaan kamu. Ada kabar mengejutkan apakah dari seseorang mungkin yang kau fokuskan di sini? Fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Oke. Kita akan coba cek 4 kartu. Ya. Nah, di sini aku melihat kamu akan menemukan sebuah cinta. Love is coming. Dan memang di sini seperti mungkin ada energi negatif ya, dimana kalau percintaan kamu seseorang sudah mengkhianati kamu. Nah, lalu kamu membatasi diri, bahkan kamu meninggalkan seseorang yang sudah menyakiti kamu. Nah, apa yang terjadi? Cinta lain akan datang kepada kamu. Ya, walaupun kamu sendiri, kamu akan ngerasa bahagia di sini. Jadi kamu jangan takut. Kalau kamu sendiri, kalau kamu mungkin belum menemukan pasangan, ya kamu jangan takut gitu loh. Karena pada saat itu kamu akan merasakan ketenangan dalam jiwa kamu. Karena tidak ada lagi nih orang-orang atau dia yang merepotkan kamu begitu ya. Dan kamu akan ngerasa sangat terharu sekali. Kamu sangat merasakan kayak bahkan saking terharunya itu mata kamu berkaca-kaca. Karena tiba-tiba aja cinta itu datang ke kamu. Cinta itu menemukan jalannya. Walaupun saat ini kamu sendiri, walaupun saat ini kamu merasa tersakiti, di mana kamu juga pengen move on ya. Dan ternyata cinta itu datang dengan sendirinya dan membuat kamu kayak ngerasa sembuh seketika gitu ya. Oke. Nah, di sini aku juga melihat hati kamu hancur. Ya, awalnya memang kamu ngerasa nggak menyangka seseorang yang aku cintai ini, yang bahkan sudah lama menjalin satu hubungan, tapi tiba-tiba aja dia meninggalkan. Ya, kamu kehilangan segalanya. Cinta kamu, perasaan kamu, rasa kamu, ya. Tapi pada akhirnya ya kamu mencari sebuah kestabilan. Dan akhirnya kamu bisa menstabilkan kehidupan kamu. Diri kamu ya mungkin akan mulai sembuh, kamu bisa healing ya. Walaupun terkadang kondisi kamu itu begitu sangat ruwet gitu ya. Kayak apa ya, benang kusut gitu. Tapi di sini akhirnya kamu bisa perlahan-perlahan semuanya mulai membaik ya. Jadi kamu benar-benar menjadi seseorang yang bisa menaklukkan ya diri kamu juga, keegoan kamu juga ya. Karena kamu sadar musuh dalam diri kita itu bukanlah orang lain atau siapapun, tapi keegoan kita. Dan akhirnya kamu akan bisa menerima kenyataan bahwasanya seseorang yang mungkin sudah meninggalkan kamu, ya udah, aku nggak bisa paksain, dia harus bersama aku. Karena ternyata setelah kamu mengikhlaskan, melepaskan, cinta baru akan datang. Karena jika kamu mempertahankan cinta lama itu ya, maka kamu akan makin frustasi di sini. Ya, kamu akan makin frustasi. Ini membuat mata kamu berkaca-kaca, di mana aku nggak mau sedih, aku nggak mau kecewa lagi. Nah, ternyata di saat kamu ngerasa pesimis, tidak bisa bangkit, akhirnya bisa bangkit gitu loh. Mungkin saja karena cinta yang datang ini membuat kamu merasa terharu dan mungkin menangis ya, menangis bahagia. Karena ternyata aku juga bisa move on, aku juga bisa bahagia di sini. Oke, inilah yang terbaca. Kita coba lihat dari kartu berikutnya ya. Oke, kita akan coba cek bagaimana ending dari cerita kamu ini. Tentang kabar yang mengejutkan yang akan kamu dengar. Oke, fokus pada kartu ini. Bayangkan energi akan muncul. Ya, 3 aja kartunya. Wow, just love. Nah, di sini bahkan banyak juga nantinya cinta akan mendekat ke kamu. Jadi di saat kamu itu merasa udah lelah dengan satu hubungan ya, dan tidak bisa lagi dipertahankan, ya mungkin melepaskanlah, itu yang terbaik. Nah, di saat kamu melepaskan, kamu mungkin ada yang beberapa dari kamu mulai memaafkan ya,
dan kamu mulai bermeditasi juga, kamu mulai menyendiri, kamu memilih sendiri gitu loh. Ternyata dengan sendirinya kamu itu bisa tenang. Di situ akhirnya kamu merasa hidup ini tentang pilihan gitu loh. Kalau kita memilih untuk bertahan ya kita siap-siap sakit. Tapi saat kamu memilih untuk melepaskan dia, arti kata kamu mulai akan benar-benar bahagia karena di sini ada cinta nantinya yang akan mulai datang kepada kamu dan kamu tinggal memilih gitu loh. Jadi ini juga tentang sebuah pilihan cinta. Ya, jadi kalau kamu benar-benar kayak memilih untuk bertahan ya siap-siap kamu sakit. Kalau kamu memilih untuk melepaskan ya siap-siap kamu menemukan sesuatu yang lain gitu loh. Karena di sini akan banyak orang-orang menyukai kamu, banyak orang-orang yang mungkin akan melihat karisma kamu. Karena kamu itu pada dasarnya orang yang banyak disukai. Ya mungkin karena pekerja kerasnya kamu, mandirinya kamu, kebaikannya kamu gitu ya, sehingga banyak orang yang menyukai kamu. Kamu memang berbeda dengan siapapun, ya. Nah di sini apalagi mungkin kamu orang yang pemaaf ya, kamu sudah memaafkan orang-orang yang sudah bersalah dengan kamu. Kamu ngerasa bahwasanya dengan memaafkan itu membuat hati aku adem gitu loh. Nah atau bisa juga kamu akan merasa terharu di saat seseorang mungkin meminta maaf kepada kamu. Tiba-tiba aja nih ada yang datang kepada kamu meminta maaf begitu ya. Nah ternyata ini di luar dugaan kamu sebenarnya. Aku nggak nyangka dia ini berani untuk minta maaf karena sudah banyak perbuatan-perbuatan dia yang dilakukan menyakiti kamu. Dan akhirnya dia punya nyali juga datang minta maaf. Nah ini membuat kamu salut terhadap dia dan itu kamu memaafkan karena dengan memaafkan itu juga akan memunculkan banyak harapan-harapan atau cinta ke dalam hidup kamu ya. Nah di sini kamu tidak akan menunda-nunda waktu, tidak akan benar-benar apa yang bisa kamu lakukan saat ini ya kamu lakukan, kamu tidak akan menunda-nunda itu. Jika kamu ngerasa aku harus bangkit, aku harus bahagia, ya kamu bahagia. Sehingga akhirnya kamu ngerasa terharu dengan apa yang kamu capai saat ini. Pencapaian kamu, walaupun kamu sendiri, kamu bisa bertahan, kamu hebat gitu loh. Ya. Oke teman-temanku, nah mungkin ini bisa aku sampaikan, apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Semoga selalu bahagia. Sampai ketemu lagi, dadah.